Nama saya Teresia Dia Wulandari. Saya memenuhi permintaan Bu Vita untuk sharing tentang pengalaman saya selama tinggal dan menetap di Malaysia. Dimulai dari profil saya bahwa saya sedang menempuh pendidikan studi doktoral di University Science Malaysia dan saya terdaftar sejak April 2019. Jadi relatif sebenarnya ya sudah lebih dari setahun saya mengenal dekat Malaysia dan bahkan selama 4 bulan terakhir saya tinggal di Malaysia secara penuh karena saya mengalami masa lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Penang, tempat kota saya tinggal dan menetap di asrama University Science Malaysia. Saya akan memulai sharing saya pertama tentang budaya yang berbeda dengan Malaysia. Seperti kita tahu, Malaysia relatif memiliki budaya yang hampir sama karena kita masih satu rumpun, sama-sama rumpun Melayu. Maka relatif tidak ada budaya yang berbeda ya. Hanya mungkin yang berbeda adalah perilaku dan mungkin rutinitas ataupun interaksi komunikasi yang relatif sedikit berbeda dibandingkan dengan orang Indonesia. Melayu dan Islam merupakan bahasa dan agama resmi di Malaysia. Oleh karena itu, perbedaan yang paling kelihatan tentu pada pemakaian bahasa. Meskipun memiliki kesamaan yang sangat mirip, namun ada beberapa kosakata yang kita perlu berhati-hati. Sebagai contoh, kalau kita mau berkata bisa, di sana artinya atau digunakan istilah boleh. Jadi pernah ada satu pengalaman saya dengan pembimbing saya mengatakan bahwa Wulan, boleh tak you bagi cadangan dari disertasi you? Lalu saya dijawab, ya pasti boleh Prof gitu. Padahal maksudnya bukan masalah boleh atau enggak, tapi masalah kamu bisa enggak gitu. Yang tentu membutuhkan saya jawaban yang lebih tegas. Oh boleh gitu. Tapi kemudian saya katakan, ya boleh Prof. Nah, itu tentu perbedaan yang sangat mencolok. Lalu kemudian kaitannya dengan agama. Kita tahu bahwa di Indonesia sangat diverse dengan 5 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Nah, sementara di Malaysia agama resmi mereka adalah Islam. Ada beberapa aturan-aturan dalam bermasyarakat menggunakan kaidah-kaidah syariat Islam. Misal, perbedaan yang sangat mencolok dan saya alami betul adalah kalau kita nongkrong-nongkrong berdua, laki-laki dan perempuan, kalau bukan suami istri harus kena hati-hati. Karena kalau ada polisi syariat yang berkeliaran, maka bisa sewaktu-waktu saat itu juga kalian akan dinikahkan. Karena apa? Karena menurut mereka laki-laki dan perempuan duduk bersama dalam satu meja, apalagi berdekatan dan bukan muhrimnya, tentu itu akan sangat melanggar syariat Islam. Tentu berbeda ya dengan kita. Kita kadang-kala sering juga melihat bahwa ada banyak teman-teman laki-laki dan perempuan duduk dalam satu meja, tapi ya nggak masalah, apalagi deket-deketan juga nggak apa-apa. Oleh karena itu kadang-kala orang Malaysia ketika melihat orang Indonesia, mereka menganggap atau kadang-kala terheran-heran gitu, kok orang Indonesia tuh kayaknya sangat bebas sekali gitu. Kemana-mana pakai baju yang ya relatif terbuka, apalagi teman-teman pekerja migran banyak sekali mereka menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan berada di tempat-tempat umum. Tentu menurut orang kebanyakan Melayu ataupun yang tinggal di Malaysia, hal itu menjadi sangat tidak lazim karena buat mereka perempuan apalagi yang belum berkeluarga atau bahkan yang sudah berkeluarga semuanya menggunakan pakaian yang sangat tertutup, mulai dari menggunakan hijab, lalu kemudian menggunakan pakaian berlengan panjang dan juga celana panjang atau rok panjang. Tapi kalau buat kita tentu hal itu tidak menjadi suatu keharusan. Lalu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi hambatan itu? Tentu kita sebagai pendatang kita harus sangat sadar bahwa kita tinggal di negeri orang, maka kita harus menghormati,
kita bahkan harus mengikuti. Saya selama di Malaysia tidak pernah saya menggunakan pakaian terbuka, atau saya sangat menjaga relasi hubungan dengan lawan jenis saya. Salah satu contoh yang paling konkret adalah saya tidak pernah berjabat tangan ataupun berbicara dengan lawan jenis saya yang tentu dia bukan keluarga ataupun orang yang saya kenal dekat. Karena untuk mereka tidak lazim ketika seorang perempuan bersalaman ataupun bahkan bertatap muka, melihat mata dengan lawan jenis mereka, terutama dengan laki-laki. Hal yang paling mencolok dan paling menyenangkan dan berbeda dari Indonesia tentu adalah tradisi kumpul-kumpul. Seperti halnya ketika COVID kemarin, orang Indonesia menjadi sangat tersiksa karena orang Indonesia tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa duduk dalam satu meja ngobrol-ngobrol sambil ngeteh atau ngopi, dan bahasa Malaysianya membawang. Karena untuk orang Malaysia sangat jarang mereka berkumpul bersama dalam satu meja berbeda lawan jenis lalu ketawa-ketawa ngakak. Nah, sementara kalau orang Indonesia kita biasa ya duduk bareng-bareng dalam satu meja ketawa-ketawa ngakak yang kadang-kala kita nggak peduli mengganggu orang atau enggak sebelah kita. Nah, menurut saya ya itu sisi baik dari budaya Malaysia yang mungkin bisa kita tiru ya. Demikian sharing pengalaman saya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan referensi tentang perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia. Bye.